Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Radar Bengkulu edisi Selasa 25 Mei 2021. Masih bersama saya Christopher dan Bung Ari, Wakil Pimpinan Redaksi Radar Bengkulu Cetak, yang selalu setia menemani kita untuk menyampaikan informasi pendahuluan terkait dengan berita-berita yang sudah dipilihkan oleh tim redaksi yang terbit di halaman 1. Nah, Bung, ada informasi yang cukup menarik juga, Bung, ya, yang Ya, sudah dipilih. Misalnya soal Polda ungkap penyelundupan 15.000 benur ini, Bung, yang di Kaur ini, Bung. Ini mungkin prestasi dari Polda Bengkulu juga, Bung, ya, dengan timnya. Silakan, Bung, disampaikan, Bung. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat warahmatullahi wabarakatuh. Radar Bengkulu YouTube channel. Edisi bincang-bincang kali ini kita mengangkat satu berita dari Polda Bengkulu. Ya, Ya, sahabat Radar Bengkulu juga mitra kerja kita. Di sini benar Polda Bengkulu mengungkap dugaan kasus penyelundupan benih lobster. lobster atau benur. Para tersangka para tersangka ini disangkakan melanggar pasal 88 junto pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Para Ya. tersangka ini akan terancam hukuman maksimal penjara selama 6 tahun dan denda maksimal 1,5 miliar. Ya, di sini Polda Bengkulu, Subdit Tipiter Polda Bengkulu mengamankan sebanyak 15.000 benih lobster atau benur yang dibawa oleh tersangka berinisial YH, warga asal Bintuhan, Kabupaten Kaur. Jadi penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat, ditindaklanjuti, dilakukan penyelidikan, pengintaian, sehingga keberadaan tersangka dapat ditemui, Bung. Iya. Dapat diamankan ya, Bung, ya. Iya. Hmm. Ini disampaikan langsung oleh Bapak Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Sudarno MH. Iya, iya. Nah, dikonfirmasi pada Senin, beliau membenarkan bahwa dugaan penyelundupan ini telah diamankan oleh petugas. Benur-benur itu dimasuk dalam 2 kardus besar dan dibungkus sebanyak 77 plastik, Bung. Wow. Diperkirakan totalnya ada sekitar 15.000 benur. Waduh. Gitu. Waduh, mereka terancam 6 tahun ya, Bung, ya. Ya, 6 tahun dan denda maksimal 1,5 miliar. 1,5 miliar. Wah, itulah. Padahal pemerintah sudah melarang, Bung, untuk ekspor benur ini, Bung. Iya, ini juga Ya eh, Allah. upaya penegak hukum membantu program pemerintah pusat ya. Iya, Untuk jangan sampai yang namanya benur-benur diselundupkan secara ilegal Iya. seperti ini, Bung, ya. iya. Nggak tahu, mungkin keuntungannya besar juga, Bung, sehingga ada masyarakat, ada oknum yang nekat memperjualbelikan benur sehingga melanggar undang-undang, Bung, ya. Iya. Sepertinya itu, Bung. Tapi akan lebih baik kalau dikembangkan di daerah kita sendiri, Bung. Jadi kita menjual lobsternya, bukan benih. Oh, kalau lobsternya boleh ya. Ya boleh, karena dia kan ada ukuran-ukuran tertentu, Bung, Oh. yang bisa dijual. Tapi kalau benihnya ya memang merugikan daerah, merugikan negara, merugikan provinsi juga, Bung. Apa itu nanti mempengaruhi ke habitatnya ya? Iya, bisa jadi, Bung, berpengaruh ke habitatnya karena bibitnya diambil kan, benih-benihnya diambil terus gitu, Bung. Tapi ya mudah-mudahan lah petugas kita di Polda Bengkulu dapat menghentikan perilaku-perilaku ini, Bung, ya, perbuatan-perbuatan ini, sehingga kita nanti benar-benar menjual lobster bukan benur, begitu, Bung. Oh ya, Bung. Ya. Ya, jadi sahabat, untuk mendapatkan informasi lengkap terkait penangkapan oknum penjual benur, silakan sahabat membaca di Radar Bengkulu edisi cetak Selasa 25 Mei
2021 atau klik di Radar Bengkulu online. Insya Allah sahabat akan mendapatkan informasi lengkapnya gitu Bung ya. Iya, kita sudah online kan semua Bung. Semoga informasi yang kita sampaikan melalui podcast ini memicu penasaran sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada. Begitu Bung ya? Iya Bung. Oke. Kita sepertinya aduh. Saya nggak bisa berkata-kata lagi Bung soal bener ini Bung. Waduh. Lanjut ke berita selanjutnya ya Bung. Iya, sepertinya mesti itu Bung. Kita lanjut ke berita selanjutnya karena waduh. Bikin merinding juga Bung ini Bung soal benur. Oke Bung, lanjut kita ke berita selanjutnya Bung. Silakan Bung. Ada informasi dari 59 perusahaan ya Bung? Iya. Yang katanya 59 perusahaan di Bengkulu dicek oleh Dinas Lingkungan Hidup. Ini bagaimana ceritanya Bung? Ya, ini juga kinerja dan program kerja dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu. Ya. Bahwa memang harus ada pemeriksaan rutin Bung ya. Iya. Terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Bengkulu. Tujuannya apa? Untuk menjaga lingkungan kita tetap lestari, tetap baik, tetap terjaga. Di sini 59 perusahaan ini Bung. 59 perusahaan yang tersebar di 9 kabupaten dan kota akan dicek terkait pengelolaan lingkungan hidup atau proper dalam investasi nanti. Tim akan melakukan sidak ke kabupaten dan kota. Ini 59 Bung, mungkin lebih banyak ya. Iya. Kategorinya seperti apa nanti sahabat cek saja sendiri, baca sendiri berita-beritanya di Radar Bengkulu edisi cetak atau Radar Bengkulu edisi online. Namun demikian, di sini Bapak Kepala Dinas LHK Provinsi Bengkulu, Bapak Zainubi SH mengatakan untuk penilaian administrasi sudah dilakukan sejak awal April. Oh, administrasinya sudah Bung. Iya. Tinggal lagi prakteknya. Ya, nanti apakah perusahaan itu menjalankan sesuai dengan prosedur, nanti akan dilakukan pengecekan secara acak Bung. Ya, mereka akan mantau langsung ke lapangan tuh Bung. Ya. Terjun langsung ke lapangan, memeriksa limbah Bung ya. Limbah-limbah yang dihasilkan oleh perusahaan begitu. Jadi, ya harapan kita Bung, harapan masyarakat pembaca juga tentu saya sepakat ya. Ini harus benar-benar profesional. Jangan ada upaya-upaya bermain di sini. Iya. Benar-benar periksa ketika ada perusahaan yang melanggar Bung ya. Sanksi saja Bung ya. Iya. Jadi saya sampaikan juga Bung. Ya. Bapak Zainubi ini adalah Kabid Bung, bukan kepala dinas Bung. Oh Kabid ya? Kabid pengelolaan sampah limbah B3 dan pengendalian pencemaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu, Bapak Zainubi SH Bung. Ya. Jadi sudah melakukan penilaian administrasi Bung, katanya mulai sejak April lalu. Jadi sekarang itu mereka akan melakukan cek langsung atau apa namanya Bung? Kalau sidak. Inspeksi mendadak. Inspeksi mendadak ke perusahaannya. Perusahaan. Jadi perusahaannya itu harus siap-siap disidak sekarang. Iya benar. Nanti diperiksa begitu. Kalau perusahaannya tidak menjalankan standar pengelolaan limbah, bisa kena karena nanti nilainya ada merah, hitam gitu Bung. Karena waktu saya masih di lapangan dulu Bung. Ya. Ini sering juga saya sampaikan ke publik. Oh seperti itu. Iya. Jadi begitu Bung. Jadi ya mudah-mudahan lah pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup benar-benar menjalankan tugasnya sehingga tidak ABS begitu Bung ya. Asal musnang. Nah, iya. Jadi benar-benar benar Bung. Nilai. Tadi sama ya sahabat, Pak Zainubi ini memang ternyata Kabid pengelolaan sampah, limbah, B3, pengendalian pencemaran Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Kabid. Di sini beliau menyampaikan hasil wawancara sahabat kita di lapangan memang ini berdasarkan surat keputusan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK nomor SK.MR-SK-30/Z/WAS-3/4/2021 tentang proper periode 2020-2021. Iya.
Dari 59 perusahaan itu dikatakan Bapak Kabit tadi bahwa paling banyak perusahaan berada di Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Utara. Untuk Muko-Muko sebanyak 15, untuk Utara sebanyak 18 perusahaan, Bengkulu Tengah 11 perusahaan, Seluma 6 perusahaan, Lebong 3 perusahaan, Kaur dan Bengkulu Selatan masing-masing 2, Kota Bengkulu, Kepayang masing-masing 1 perusahaan. Ya, siap-siap saja. Ya, siap-siap disidak berarti ya, Siap Bung. saja disidak. Ini akan dilakukan secara acak. Ya, Strateginya seperti itu. tanpa pemberitahuan kalau sidak, Bung. Di lapangan tidak tahu kita ya. Namanya sidak inspeksi mendadak. Iya, Tiba-tiba sudah datang dari DLH. benar Bung. Ya, semoga aja petugas DLHK menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai Benar. dengan Profesional. profesional begitu, Bung, ya? Iya, iya. Oke, jadi itu sahabat Radar Bengkulu yang ingin memperdalam beritanya, informasinya silahkan dibaca di Radar Bengkulu edisi cetak yang terbit Selasa 25 Mei 2021. Di sana sudah lengkap, sudah dipaparkan mengenai perusahaan-perusahaannya pun sudah dijelaskan secara lengkap oleh wartawan kita yang di lapangan, Bung, ya. Iya Bung. Oke. Lalu informasi apa lagi, Bung? Sepertinya ada dari Ombudsman ya, Bung? Ombudsman. Ombudsman nilai kepatuhan 4 OPD provinsi. Nah, ini bagaimana, Bung, cerita selintasnya, Bung? Ya, di sini disampaikan langsung Bapak Asisten 3 Setda Provinsi Bengkulu, Bapak Gotri Suyanto mengatakan ada 4 OPD yang nanti akan dinilai kepatuhannya kepatuhan pelayanan publik 2021 oleh Ombudsman RI, Bung, ya. Iya. 4 OPD itu diantaranya Dinas PMPTSP, Dikbud, Dinkes, dan Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu. Jadi Ombudsman akan turun untuk cek. Di sini bahasanya roadshow. Akan cek bagaimana kepatuhan pelayanan publiknya. Iya. Kata beliau, Pak Gotri ini, kali ini ada penilaian dari segi online, Bung. Oh, Kesiapan dalam pelayanan online. iya. Ya, mungkin adaptasi kebiasaan baru juga, Bung, ya. Kebiasaan baru ya. Nah, jadi ketika belum lengkap silakan lengkapi. Ketika ada masalah mungkin bisa diatasi secepatnya karena ini masih ada cukup waktu kalau menurut beliau, masih ada cukup waktu sehingga penilaiannya nanti bisa baik, Bung, ya. Iya. Ada waktu sekitar 1 bulan bagi 4 OPD tersebut mempersiapkan diri, ini kata Bapak Gotri. Iya. Ya, Jadi Bung. harus yang dinilai itu tadi pelayanan berbasis online, Bung, ya. Salah satunya, Bung. Pelayanan publik salah satunya ya berbasis online. Berbasis online. Jadi ada 4 OPD tadi, Bung. Iya. 4 OPD ini OPD apa aja nih, Bung? Kalau yang disampaikan di sana, Bung? Iya, Bung. OPD-nya Dinas PMPTSP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu. Iya. Ya. Berarti itu 4 dinas tersebut harus mempersiapkan website ataupun yang berhubungan dengan online, ya, Bung, ya. Ya, benar, Bung. Saya kira seperti itu, ya. Ya, karena akan dinilai ini oleh dari Ombudsman RI soal pelayanan publik dan dinas-dinas tersebut ya memang berhubungan langsung dengan publik begitu. Ya, Bung. Bagaimana misalnya dinas apa tadi, Bung? Dinas Dukcapil, ya, Bung? Capil, Dinas Pendidikan, Dinas lalu Kesehatan. Dinas PMPTSP. Iya. Apa ini, Bung? Dinas apa, Bung? Pelayanan. Ya, browsnya searching saja ya. Ntar salah sebut. Ya, Jadi, sabar aja dulu. intinya begini, ini Ya. juga tujuannya bukan apa-apa, tujuannya untuk meningkatkan pelayanan ke publik. Publik di sini maksudnya masyarakat, Bung, ya. Iya. Ke publik, sehingga kinerja ASN di setiap OPD benar-benar profesional, Bung. Ya, oke. Oke, sahabat Radar Bengkulu, dimanapun Anda berada, itu tadi berita soal Ombudsman akan menilai kepatuhan 4 OPD Provinsi Bengkulu
yakni dinas dinas kesehatan, dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas apa lagi tadi Bung? PMPTSP, dinas Dukcapil, dan dinas Dukcapil. Jadi keempat dinas tadi akan dinilai oleh Ombudsman soal dengan kepatuhan, begitu Bung ya? benar Bung. Oke. Sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada yang ingin memperdalam informasinya, silahkan Anda membeli Radar Bengkulu edisi cetak terbit Selasa 25 Mei 2021 atau membuka website kami di radarbengkuluonline.com. Di sana sudah diterbitkan juga soal berita-berita yang sudah kami sampaikan tersebut. Informasi yang kami sampaikan ini adalah informasi pendahuluan yang motivasinya, yang semangat kami menyampaikan tersebut agar sahabat Radar Bengkulu termotivasi atau bersemangat untuk mencari koran Radar Bengkulu. Ya. Bung, begitu Bung. Ada closing statement Bung? Ya, memang benar tadi yang disampaikan GM Radar Bengkulu Online bahwa edisi bincang-bincang ini memang bincang-bincangnya santai. Ya. Jadi kalau tadi kita tertawa-tertawa, tujuannya bukan apa-apa, bukan menghina lembaga, bukan menghina program-program tertentu. Itu tujuannya untuk membawa suasana menjadi rileks. Ketika sahabat ingin informasi lebih detail, sambil minum Bung? Ya, bisa baca saja di Radar Bengkulu edisi cetak atau di klik Radar Bengkulu edisi online. Iya. Untuk Radar Bengkulu edisi cetak, kami juga menayangkan berita-berita tentang pembangunan di desa-desa. Ada kami rubrik Radar Kabupaten Kepayang, Curug, Benteng Utara, Muko-Muko, Seluma, dan Mana. Jadi sahabat bisa tahu perkembangan di masing-masing desa dengan membaca langsung di Radar Bengkulu edisi cetak atau klik di Radar Bengkulu edisi online, gitu Bung. Iya. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi Bung, Ya. kita akhiri podcast pada malam hari ini dengan iringan doa. Semoga sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada selalu sehat dan banyak rezekinya. Amin. Bung. Demikianlah, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.